Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulna rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urituma bima kuntum ta'malun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah studi Al-Quran rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan Pak insyaallah kesehatan pada kita sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini. Yang tak kalah penting adalah Pak insyaallah kesadaran, keinsafan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk datang di majelis ini. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada seluruh nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Pak insyaallah juga semoga sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada seluruh keluarganya, pengikutnya, dan anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta raya yang mau mengikuti hukum-hukum Allah yang tercantum dalam kitab-kitabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah penstudi Al-Quran rahimakumullah, kami ingin menyampaikan tentang bab yang sebetulnya sudah sering kita sampaikan, tapi kita lebih pendalaman, yaitu yang pernah saya sampaikan di sholat Jumat kemarin, yaitu adzikr ya. Adzikr itu dari kata muasalnya yaitu zakaro, dal kafro, yang mempunyai arti banyak sekali. Minimal ada 3 pernyataan yang Allah sampaikan dari beberapa ayat hingga membentuk suatu istilah pengertian. Kami mengartikan adzikr itu yaitu diantara yang lebih banyak yaitu berpikir. Jadi kalimat adzikr, zakaro, itu artinya yaitu berpikir atau memikirkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah artinya think ya, thinking ya, berpikir. Nah, berpikir itu apa? Yaitu suatu cara untuk mencapai ide, konsep, pemikiran yang keluar dari dalam diri seseorang ya. Jadi perkembangan pemikiran atau berpikir itu didapat dari informasi yang dia peroleh dari luar. Dan utamanya kalau kita berpikir itu utamanya Allah menyebutkan ya Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah menyebut adzikr itu adalah Al-Quran itu sendiri.
Nah, Al-Quran itu dari kata qoro'a yang artinya itu baca, ikro. Nah, berarti Al-Quran adalah bacaan. Ya. Dengan membaca itu kita diajak untuk berpikir, yang melibatkan kerja keras daripada otak seseorang hingga terciptanya suatu ide, pengertian, istilah-istilah yang muncul. Dan tidak selamanya berpikir itu juga mendapatkan suatu istilah yang benar mungkin. Bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, makanya tetapi kalau misalkan orang sudah berpandang pada Al-Quran, maka untuk mendapatkan al-haq yang logis, yang mutlak, benar itu dari Al-Quran tentunya. Nah, dari proses untuk mencapai hak yang logis itu tentunya dengan cara kita berpikir. Memang sangat berat untuk kita membutuhkan cara berpikir itu. Kadang kalau misalkan tidak menemukan suatu jawaban dalam ilmu pengetahuan itu disebut misteri. Jadi misalkan ilmu pengetahuan tidak bisa mendapatkan jawaban dari penemuan-penemuan misalkan ya. Piramid itu disusun dengan batu-batuan yang tidak bisa disusun secara presisi ya. Jadi bagaimana mendapatkan batu-batuan tersebut? Karena batu-batuan sampai saat ini para ilmuwan tidak bisa memperolehnya. Nah, itu adalah suatu misteri. Jadi pengetahuan itu sudah menjadi ilmu pengetahuan yang dibuktikan, tetapi kalau misalnya belum dibuktikan itu adalah istilahnya misteri. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa Ad-Dzikr itu dalam surat yang sering saya sampaikan, yaitu surat 3 Al-Imran 190 ya. Kita bacanya sampai 191. Ayat ini sebelah kiri ya. Sebelah kanan atau ya di Al-Quran itu bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna wa qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada istilah ulul albab ya. Sungguhnya pada penciptaan samawat ya dan bumi, tentunya samawat itu jamak dari as-sama. Sama itu adalah langit. Nah, kalau diartikan samawat langit-langit tentunya, nah, kalau saya menyebutnya samawat dan ard itu adalah istilah persamaan. Jadi samawat itu sama dengan bumi, di mana punya langit. Sesuatu yang punya langit tentunya planet. Setiap planet itu mempunyai langit, kan gampang. Penciptaan sama dan bumi dan pertentangan antara malam, ikhtilaf ya, kontradiksi dari malam, siang. Siang itu terang benderang, panas karena ada matahari ya. Kalau malam itu tentunya tidak
ada mataharinya dingin, gelap, menyatakan bahwa ini bumi ini bukan datar tetapi adalah bulat. Jadi membantah teori konspirasi ya. Saya menyebutkan konspirasi ya, menyatakan bahwa bumi ini datar ya. Kembali lagi pada zaman dahulu kala, apa gunanya kita ilmu berpengetahuan? Kita melihat bulan itu bulat, matahari itu bulat, ilmu astronomi juga melihat semua planet-planet itu juga bulat. Kok bumi datar itu dari mana itu teorinya? Nah, ini semuanya adalah ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersurat dalam alam semesta raya ini untuk siapa? Ulul albab. Jadi ulul albab itu dalam surat ya, ini di ayat berikutnya alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Dalam sini dalam surat 3 surat 90 adalah ada kata-kata yadhkuruna. Mereka adalah orang-orang yang berpikir tentang Allah, yaitu apa? Tentang samawat dan ard ini, alam semesta raya. Alam semesta raya. Jadi orang-orang yang disebut ulul albab ini di ayat ini orang-orang yang selalu yadkuruna, berpikir. Setiap dia berdiri berpikir, setiap duduk dia berpikir, setiap berbaring juga berpikir. Karena fi'il amr yadkuruna ini bukan fi'il amr, ini adalah present tense ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Fi'il mudhari berlaku sepanjang masa selama hidupnya. Yadkuruna wa qiyama wa qu'ud wa ala junubihim wa yatafakkaruna, dan yang kedua yaitu berpikir. Makanya zikir sama ini bergandengan. Yadkuruna bisa diartikan mengingat Allah dengan menyebut, dengan berpikir. Wa yatafakkurna fi khalqis samawati wal ardi, kemudian setelah berpikir dengan penciptaan alam semesta raya ini, benar bahwa Engkau adalah satu-satunya di alam semesta raya sebagai Tuhan Maha Pembimbing dan Maha Pencipta, dan mengatur alam semesta raya tanpa ada suatu kesalahan. Rabbana, ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pembimbing. Ma khalaqta, tidaklah Engkau menciptakan hada batila, tidak ada yang batil, keliru, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan alam semesta raya tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita berpikir bahwa misalkan Allah menciptakan misalkan barang yang sesuatu yang kecil saja, misalkan virus, bakteri, jamur, patok, dan aneka patogen, atau yang lebih kecil lagi yaitu atom, atau yang lebih besar yaitu seperti matahari sebagai pusat jatuh, itu tentunya ada gunanya. Tidak ada yang keliru. Walaupun keliru itu tidak akan mungkin terjadi tabrakan antara sesama planet-planet itu kalau misalkan keliru. Dan kalau misalkan mengatakan bahwa planet-planet atau samawat itu ada kosong, tidak ada isinya, ya untuk apa Allah menciptakan alam semesta raya ini, menciptakan planet-planet tidak ada gunanya? Tentunya mesti ada gunanya. Nah, di sini Allah makholak tahada batila subhanaka. Nah, subhanaka itu bukan hanya maha suci. Subhana itu dari kata sabaha. Ya.
dari kata sabaha, itu bergerak. Jadi Allah itu maha menggerakkan alam semesta raya ini. Diartikan yang lain, bahasa Arab itu sabaha itu berenang, berarti kan bergerak. Orang berenang itu bergerak kan. Jadi memang benar, subhanallah, itu adalah Allah menggerakkan. Makanya berhubungan dengan alam semesta raya ini. Jadi ayat ini menyatakan bahwa ini kalimat subhanallah itu tentang alam semesta raya. Kemudian doanya orang ulul albab itu fakina ada benar, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Nah tentunya orang berpikir itu tadi yang sudah diawali dari Pak Yanto itu dengan modal 3 alat yang sudah diberikan Allah pada kita, yaitu 1678, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna wa ja'al sam'a wal absar wal afdal alakum tashkurun. Ya, 1678 kan modalnya kan cuma 3 ini. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan tidak tahu apapun. Kemudian dia menjadikan kamu, yaitu dengan sam'a, pendengaran, kita mendengar, absor, lihat, pandangan, mindset, dan akidah, mental, apa kolbu kita. Ini semuanya kita harus bersyukur dengan Allah yang berikan pada kita. Ini harus kita bersyukur, kita syukuri. Kalau enggak kita syukurin, kita gunakan, ya akhirnya kena ayat 71 ya 179. Walaqad barokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub, dibalik surat 719, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka tidak menggunakan kolbunya untuk memahami alam semesta raya ini. Walahum a'yunun, tidak punya mata tapi tidak digunakan. Walahum adhanun, kuping tidak digunakan. La yasma'una biha, ulaika kal an'am, seperti binatang. Binatang ternak gimana? Jadi akalnya dipakai untuk berpikir. Kita baca Quran hanya baca Quran, tetapi kemudian tidak digunakan untuk berpikir. Hati, mata, pendengaran tidak digunakan, ya akhirnya seperti 7179 itu tersebut. Tetapi Bapak Ibu semuanya, yang ini pernah saya sampaikan, ulul albab ini tidak disebut ulul albab karena ilmuwan banyak, tetapi dalam Al-Quran ulul albab itu tidak boleh musyrik. Tersebut dalam surat 12 105 ya. Ini kontra. Jadi ulul albab itu tidak boleh musyrik. Kalau musyrik ya bukan disebut ulul albab. Surat Yusuf, monggo bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Yusuf 12 105 106. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun wa
buka ayam, dan berapa banyak min ayatin dari ayat. Nah, fis samawati wal ard. Jadi bahwa ayat-ayat itu, ini semua alam semesta raya ini adalah ayat-ayat. Ayat fis samawat. Jadi kalau misalkan mana ayatnya mengatakan bahwa samawat itu adalah ayat, ya ini ayatnya. Maka min ayatin fis samawati wal ard. Ini ayatnya 12:105. Mosok alam semesta itu ayat. Ya ini ayatnya. Bahwa di alam semesta raya itu adalah ayat. Ayat itu adalah kemukjizatan, kekuasaan, pertanda kekuasaan Allah. Tapi mereka yamuruna alaiha, mereka itu berlalu melewati marroyamuru, jalan di atasnya, dan mereka hanya itu kepada ard atau samawat, planet-planet. Wahum anda mu'ridun, tetapi mereka itu berpaling, orang gunanya gitu loh Pak, karena tidak dipakai ini 1678. Jadi selama hidup dia hidup di bumi, atas bumi, yamuruna alaiha, hidup berjalan di muka bumi dan di samawat, tapi mu'ridun, yaitu berpaling, orang gunanya Pak. Kenapa? Penyebabnya adalah 12:106 ayat selanjutnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum, dalam kurung bagi yang sedikit. Yang beriman berarti sedikit. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dalam kurung sedikit. Melainkan mereka musyrik. Ini dia meneliti, wah astronomi, ada galaksi, gugusan bintang banyak ya. Ini bintang jumlahnya sekian, untuk apa, ada gunanya? Mereka meneliti, tetapi tidak ada gunanya bagi mereka. Untuk apa? Hanya penelitian sebatas penemuan-penemuan, tetapi tidak membekas siapa yang menciptakan alam semesta raya ini. Ataupun kita mengetahui memang Allah satu-satunya, bersyahadat ya, tetapi masih musyrik. Musyrik bukan hanya menyembah batu gitu. Nah, kalau dibalik misalkan muslim aja menyembah batu, rumah, ilmunya tidak punya, ya akhirnya murtad. Tidak punya ilmunya kok. Apa bedanya dengan umat yang lain juga menyembah batu? Dibutuhkan itu langsung murtad Pak, goyah imannya. Belum kalau istilah musyrik dalam hukum ya, belum kalau musyrik dalam hukum surat 1826 ya. Belum juga kalau kita tidak berhukum ya, ini musyrik dalam hukum ya, 1826. Kemudian bahkan itu musyrik itu adalah dosa yang besar ya. Kita ingat surat 4:48, 116 ya. Inna waha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Ya, 4:48. Ini istilah musyrik ya. Ini tadi musyrik dalam hukum. Kalau musyrik dosa yang tidak bisa
ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. 48 sama 116. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Kalau yang 116 faqad dolalan ba'ida. Yang satu dosa yang besar, yang satu sesat yang jauh. Jadi kita, misalkan kita jalannya satu, siratal mustaqim, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah pada tuntunan yang satu, yang mustaqim. Tetapi musyrik itu hukum saja, masalah hukum ya, itu dibelokkan Allah. Dolalan ba'ida. 116. Nah, ini pembahasan ini kan sudah bolak-balik dibahas. Jadi dengan ayat-ayat ini kita tuh berpikir, jadi oh ya, kita belajar astronomi, kita belajar tentang alam semesta raya ini mungkin tidak ada diajarkan di kajian-kajian yang lainnya. Ya, kita di sini kajian itu diajak untuk berpikir secara hak, logis, benar, mutlak dan tidak salah. Nah, di mana yang lebih mutlak, tidak salah? Ya tentunya Al-Quran satu-satunya. Tidak ada yang keliru. 18/1. Sering Ustadz dan saya menyampaikan bahwa tidak ada yang keliru. Al-Quran tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru. Iwat Allah, tidak ada yang melenceng, bengkok, ya, melenceng, bengkok, keliru. Satu-satunya yaitu hanya Al-Quran. Tidak ada yang melenceng, melengkok. Siratal mustaqim, surat 6 153. Wa anna hadza siratal mustaqima. Ini sering saya sampaikan. Dan inilah Al-Quran, sirati, tuntunanku yang mustaqim. Kalau masih bantah Al-Quran, silakan buat Al-Quran yang semisal ini. Surat 2:23. Kuntum fi rabbin. Kalau masih ragu, monggo buka surat 2:23. Ini tantangan pada siapapun, orang kafir, orang musyrik. 23-24. Wa in kuntum fi rabbin mimman nazzalna 'ala bina. Fatu bi surah, satu surat saja. Masih ragu-ragu dengan Al-Quran, masih ragu-ragu ngaji dengan Al-Quran, masih ragu dengan Allah, tantangan pada siapapun, surat 2:23-24. Wa in kuntum fi rabbin, jika kamu masih ragu-ragu dengan apa yang telah dituntun pada hambaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, tentunya pada kita diwariskan. Faktu bisuratin, datangkanlah saya kepada Allah dan seluruh manusia dia sebagai saksinya di surah, satu surat saja. Sudah satu surat saja yang sebanding isinya dengan Al-Quran. Semisal dengan mimiknya. Wad'u syuhada'akum, yaitu, dan kemudian kamu panggil semua para ahli, para pembukti semuanya, seluruh dunia atau di seluruh alam semesta raya ini, semua makhluk. Entah jenengan punya kekuatan jin, buatlah satu surat saja. Ini tantangan. Kalau masih ragu ngaji dengan Al-Quran, masih membantah Al-Quran, buatkan satu surat saja. Dan jikalau kamu tidak bisa membuat satu surat, masih membantah, fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah,
Makanlah, ingat nanti setelah api akhirat akan diancam dengan api neraka yang bahan bakarnya ada waquduhan nas, yaitu bahan bakarnya manusia dan batu. Tentunya manusia nanti bentuknya seperti batu. Ini kan ayatnya waquduhan nasu wal hijaroh, anas wa sawa, seperti arad dan samawat, sama. Wawunya wawu sawiyah, sama. Dekat batu, bahan bakarnya adalah tidak mungkin manusia seperti kita kena api ya tentunya sudah hancur. Tentunya bentuknya bukan seperti manusia seperti kita, tapi manusia batu yang akan merasakan. Nah, ini dengan ayat-ayat ini semua kita ajak berpikir. Ingat pada Allah, ingat pada nikmat-nikmat Allah. Nah, ini kembali, jadi adzikr itu adalah berpikir. Kemudian selanjutnya yaitu dzikir itu dengan cara apa? Yaitu mengingat-ingat. Ya tadi mengingat nikmat yang diberikan Allah. Di surat mana ya? Surat 5 Al-Maidah yaitu dengan dzikir yaitu ingat. Surat 5 ayat 7 sampai 8 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Maidah ayat 7 sampai 8. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih idh kuntum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Wa ma lakum la tu'minuna billah wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Artinya kurang lebih demikian. Buat guru. Nah, ini ada istilah zakaro ya, yaitu ingat. Nah, kalau ingat dengan hafal beda enggak? Beda. Ingat itu sesuatu yang alami. Jadi kita mendapatkan informasi ya dari proses kita berpikir tadi ya. Prosesnya memang berpikir. Manusia masuk Islam itu dari proses berpikir, dia berkecamuknya hati untuk mencari Tuhan. Ya, ini saya bicara mu'alaf ya, orang-orang yang barusan masuk Islam lah. Berkecamuknya hati dia dalam mencari Tuhan, ilmu teologinya. Yang benar itu siapa? Mau Tuhan ada banyak. Dan kemudian berpikir. Kemudian mencari informasi. Setelah mendapatkan informasi, ternyata Al-Quran lah sebagai satu petunjuk, dan Islam lah sebagai din aturannya, dan Allah lah sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian perintahnya saudara adalah ingat bahwa kamu sudah diberi nikmat, yaitu apa? Dinul Islam, hukum-hukum aturan Allah. Nah, ini adalah bersyahadat masuk Islam. Maka ingatlah nikmat atasmu serta janjinya yang dia Allah janjikan padamu. Jika kamu berkata
Sami'na wa atokna. Jadi kalau sudah masuk Islam, ucapan umat Islam semua dia sami'na wa atokna. Dari sejak dahulu kala hingga akan datang, sami'na wa atokna. Kalau sudah dengar perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, sami'na wa atokna. Wattaqwa, dan takwalah, kembalilah, insaflah hanya kepada Allah, ya. Innallaha alim bidzat. Allah itu tahu yang tergerak dalam ma'yuwaswisu bisudur, apa-apa alim bidzat sudur, apa yang mengetahui dalam dada kita semuanya, yaitu qalbu, itu kita tahu semuanya. Allah itu tahu. Jadi di sini ayat Allah itu mengingatkan pada hambanya semua nikmat, yaitu yang harus kita syukuri, yaitu 1678, dan diberikan yaitu hidayah, yaitu dinul Islam, agama Allah, dan satu-satunya agama yang diri dari Allah, ya. Inna dindal Islam, yaitu surat 3:19 ya. Inna dindal wal Islam. Nah, tentunya kita harus juga sami'na wa ata'na, mengikuti, menolong agama Allah, menegakkan agama Allah, menyampaikan kepada seluruh manusia, minimal pada keluarga, ya. Allah bisa pada generasi kita, kemudian pada khalayak umum, entah lewat online ataupun offline. Nah, itu adalah perintah-perintah Allah sebagaimana 304 110 ya. Ya, mengingatkan kepada seluruh manusia, wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, di sini kita harus ingat, ya, ingat pada nikmat. Nikmat apa? Yaitu ini tadi yang dimaksud. Bukan nikmat itu non sewu ya. Kita dengan nikmat ini kita mengadakan acara tasyakuran, itu boleh saja, tetapi bukan itu yang dimaksud. Syukuran, mengumpulkan orang, baca bacaan yang ditentukan, misalkan Yasin gitu ya, 136. Yup, yaitu tadi bukan itu yang dimaksud Allah. Jadi sejak orang zaman dahulu hingga yang akan datang itu perintahnya ya mengingat nikmat yang Allah berikan padamu, dan kita harus ingat pada janji-janji kita. Kita selalu bersyahadat tiap kita sholat 5 kali sekali ya, minimal. Belum ada sholat tambahan. Kemudian 57 garis miring 5 garis miring 7 ya tadi ya. Kemudian surat, oh ini 5, maaf ya, 57 ya. Oh maaf. Saya maaf, tak lihat dulu. Lima garis miring 7 dan 8. Kemudian garis miring 8-nya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina billahi syuhada bil qist. Wahai orang-orang beriman, kunu qawwamina, jadilah yang tegak, qaimun, kemudian jadi jamaknya qawwamina, yang menegakkan, yang lurus, lillah,
hanya untuk Allah. Syuhada, yaitu pemberi bukti, bilqisti, dengan efektif, dengan seimbang secara harmonis. Walaya jirimannakum, jangan menjadikan kamu itu ikut berdosa, melaksanakan dosa-dosa, yaitu syana'a qaumin, yaitu benci pada suatu kaum. Allah ta'dilu, agar kamu jangan tidak berlaku adil. Adil itu apa? Adil itu sesuai dengan keseimbangan, tapi yang dibutuhkan oleh manusia. Misalkan jenengan memberikan suatu kepada anak, tentunya anak ini kita yang sudah berkeluarga ya, anak yang satu dengan yang lain kan beda-beda. Yang dibutuhkan apa? Masyarakat Indonesia juga sama. Bagi si kaya, pengusaha, yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kaya dengan yang orang yang miskin apa? Tentunya beda perlakuannya. Si kaya membutuhkan regulasi kebijakan yang untuk menumbuhkan usahanya agar berkembang. Si miskin membutuhkan apa? Dia bisa hidup karena dia butuh, yaitu untuk minimal untuk makan, minimal untuk keluarganya itu pendidikan. Hal-hal seperti ini juga sama dengan anak-anak kita. Jadi adil itu sangat susah. Ngomong mudah, tetapi adil itu adalah mencapai pada suatu ketakwaan. Yaitu tadi perintah seperti ini, ittaqullah, kemudian berbuatlah adil. Ya dulu wa akrab, maaf, ini tambahan dulu wa akrabul takwa. Maka ketakwaan itu adalah pembutuhnya, yaitu dengan keadilan, keseimbangan. Dan alam semesta raya ini adalah butuh keseimbangan, equilibrium, mizan, al-wazn, timbangan, takaran yang tepat. Ya husban, Allah mengatakan, yaitu dengan perhitungan yang sangat tepat, tidak bergeser. Alam semesta raya kalau bergeser 1 mili, sedikit aja, 1 senti apalagi, itu akan terjadi tabrakan. Wattaqwa, Allah kembali menyatakan bahwa di sini wattaqwa, ittaqwa, orang sudah beriman. Itu perintahnya, ittaqwa, aminu, inna wa khabirun ya ta'malu. Di sini Allah akan memberikan yang kabar apa-apa semuanya yang kamu lakukan semuanya dalam dunia ini. Maka kita hati-hati dalam hidup, itu kita beradil, hidup seimbang, termasuk kita memaknai kita berpakaian, jangan boros ya, makan juga tidak boleh berlebihan. Kita harus adil dengan diri kita, hidup kita. Tidak boleh misalkan memforsir diri kita untuk bekerja berlebihan. Tubuh kita juga membutuhkan, yaitu keadilan, butuh tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah seperti itu contohnya. Tidak bekerja terus menerus, tidak berlaku untuk istirahat, tapi diforsir. Itu semuanya adalah perintah Allah, adil, dan itu sangat susah. Macul, weh.